Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang seperti itu gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqamah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW, sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman, karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka memiliki rihlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis. Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah. Diajaklah katanya. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah, diceritakan juga di dalam Siyar A'lam Nubala, diceritakan juga di dalam Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini. Semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu ikut saya, kata. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibid ibn Harmalah. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibid, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibid, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibid ini kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan pada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibid, karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan, atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu.
Bingung Suhaib, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya. Ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba saya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba saya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib. Ada kekurangan apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, tangkap saja. Oh baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suhaib ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaib teriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ya kan hamba sahaya untuk apa? Untuk kerja, mau dia ngomong apa, mau ngomel terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaib dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suhaib yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaib, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, 1 tahun berlalu Rasulullah, setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaib. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustadz-ustadz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masa yang sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi asyraf, delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada rumah Rasulullah SAW membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyiduna Hamzah, kalian tahu Sayyidina Hamzah adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Umar, kalian tahu Sayyidina Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW, berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang ingin duduk bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman bercanda begitu.
Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget, ini badannya besar gitu, dagingnya pasti banyak. Iya, ini kalau kita sate enak nih ntar malam, kata Nuaiman. Kata Sayyidina Hamzah, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ini ada yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, tidak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah SAW. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwani. Rasulullah SAW tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu tamu melihat apa? Untanya sudah begitu. Maka teriak, wa naqatah, unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibunuh. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka nggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan 2 kali lipat daripada harta unta ini, sehingga apa? Agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nuaiman. Nuaiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nuaiman datang. Nuaiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat. Dipuji-puji sama Nuaiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nuaiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Saya pengen masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak? Kata Miqdad, siapa yang mengejar kamu? Pokoknya saya dikejar sama orang-orang. Kamu mau atau tidak selamatkan saya? Kata, sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nuaiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nuaiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya, kata. Walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah. Akhirnya masuk Nuaiman. Setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan benar datang. Miqdad bingung ini. Ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami nih? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Innalillah, kata Miqdad. Enggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah.
Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Jadi sahabat Nabi tadi Nuaiman, pernah suatu waktu dia di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal. Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la. Bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak ada. Nuaiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Nggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, buta, kemari kamu. Ini Nuaiman gak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, gak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan, kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah, bukan cari surganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari surganya Allah. Surga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta. Buta, kamu kemari. Kenapa, kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngelihat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah nggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid nggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area, ngeliat ada masjidnya nggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya, lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia. Maka siapa-siapa, kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nadar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu nggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta. Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman.
Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatu Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan, Amirul Mukminin, sedang salat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang di mihrab. Ada orang enggak? Ada. Itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh, itu dia habis nipu kamu, dia pura-pura salat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu. Ternyata dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, "Kenapa kamu pukul Amirul Mukminin?" Katanya gemeter dia. "Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman." Katanya, kata si buta, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Maka Rasulullah SAW duduk ketika itu sendiri. Abu Bakar datang izin, "Anjasyah, boleh atau tidak saya masuk?" Kata Rasulullah, "Siapapun mau masuk silahkan masuk." Masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini enggak kuat. 1 jam saja pisah dari Rasulullah, dia pasti kacau hidupnya. Datang ke Rasulullah SAW duduk. Sayyidina Abu Bakar orangnya begitu, enggak berani. Ini paham bahasa Indonesia enggak nih? Paham ya? Saya kira karena sebagian orang, saya pernah ceramah di satu tempat di Banten, di pedalaman dusun. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya kira paham semua orang. Pas selesai kajian sekitar 1,5 jam saya ngomong, tahu-taunya nggak ada yang paham bahasa Indonesia. Rasanya pengen apa itu? Paham bahasa Indonesia, paham ya? Paham. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sedang duduk, Rasulullah diam. Sayyidina Abu Bakar orangnya ini enggak berani memulai omongan, berbeda dengan sahabat yang lain. Melihat Rasulullah, dia diam saja. Beliau ini di antara syimahnya, di antara apa? Syama'ilnya, di antara sifat Sayyidina Abu Bakar yang disebutkan perawi, bahwa Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah tersenyum, dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis, dia nangis. Kalau Rasulullah bahagia, dia bahagia. Pokoknya yang ada di dalam otaknya Rasulullah saja. Buktinya di dalam hijrah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ada air atau tidak?" Rasulullah perjalanan beberapa hari. "Ada air atau tidak?" Sayyidina Abu Bakar bergegas mencari air. Dapat sedikit, diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Lalu beliau mengatakan, "Fasyariban nabiyyu wartawaitu ana." Katanya Rasulullah yang minum, tapi yang lepas dahaga saya. Sallu ala nabi. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Yang minum Rasulullah, tapi yang lepas dahaga siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk diam. Rasulullah enggak ngomong, dia enggak ngomong. Al-Abdul Aswad tadi, Anjasyah, hamba sahaya Rasulullah SAW, ngeliatin aja. Rasulullahnya diam, Abu Bakarnya diam. Enggak ada suara sama sekali. Sering saya juga begitu kalau sama santri-santri, murid-murid begitu. Sayanya diam, murid saya diam. Saya megang handphone, dia megang handphone. Rasulullah SAW diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Kata Rasulullah SAW, masuk duduk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya enggak bisa diam. Beda sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk sebentar, 5 menit, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. 10 menit, 15 menit masih diam. Lalu Sayyidina Umar memberanikan untuk membuka pembicaraan. Dia katakan, "Ya Rasulullah." "Iya ya Umar, saya mau tanya ya Rasulullah. Mau cerita, mau curhat ya Rasulullah." "Silahkan wahai Umar." "Saya punya istri di rumah ya Rasulullah." Ceritanya istri. Udah dikasih uang belanja masih kurang aja. Sudah dicukupi keperluannya masih saja marah-marah. Nah, itu orang yang udah punya istri ya, nggak punya istri kesian deh lo.
jangan senyum-senyum ya. Semuanya yang ngerasa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Sudah saya kasih uang masih kekurangan saja ya Rasulullah. Sudah saya cukupi keperluannya masih saja ya Rasulullah. Cerita panjang lebar tentang istrinya kepada Rasulullah SAW. Serius ini Sayyidina Umar. Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Umar mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa. Yang tadinya Rasulullah SAW sedang bersedih, sedang sumpah, sedang boring. Rasulullah SAW tertawa. Sayyidina Abu Bakar tertawa juga. Sayyidina Abu Bakar tertawa, Rasulullah tertawa. Sayyidina Umar bingung. Saya lagi cerita sedih kok malah ketawa semua. Ya Abu Bakar, kalau kamu tertawa saya tahu karena Rasulullah tertawa. Rasulullah tidak tertawa kecuali engkau tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah, kenapa kok tertawa ya Rasul? Kata Rasulullah apa? Saya ini dari tadi menyendiri di sini gara-gara sumpek. Kenapa? Wahai Umar, sama seperti kalian. Sebabnya siapa? 2 anak kalian, kata Rasulullah SAW. Faham atau tidak? Sayyidina Umar cerita panjang lebar tentang istrinya. Kata Rasulullah SAW, saya juga datang ke sini menyendiri, lari dari rumah. Karena apa? Karena ulah anak 2 kalian. Karena Rasulullah SAW memiliki istri Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi begitu. Yang namanya suami sekelas Rasulullah SAW saja digituin, apalagi ente. apalagi kita sekelas Rasulullah SAW saja mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini sebagian sahabat akhwat bilang sama saya, Habib, saya ini gak bakalan bisa jadi hamba yang solehah. Kenapa? Saya dulu sering ikut kajian Habib, tapi setelah saya menikah, saya dikekang oleh suami saya Habib. Susah mau ngapa-ngapain. Dia sholatnya malas, ibadahnya malas, zikirnya malas. Kalau saya gak jadi solehah, yang tanggung jawab kan suami saya Habib ya. Saya katakan kepadanya, itu kejadian benar. Iya betul ya Habib, dia bilang. Suami saya itu tidak mendidik ya Habib. Bagaimana? Saya bilang, ada seseorang yang mulia yang solehah bernama Siti Asia. Tahu Siti Asia? Tahu Siti Asia? Itu mulia dan dimuliakan Al-Quran, dimuliakan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk wanita terbaik menurut agama Islam. Kamu tahu siapa suaminya? Fir'aun. Saya bilang, suami kamu nggak Fir'aun amat. Betul atau tidak? Suami kamu nggak Fir'aun amat. Kamu masih bisa untuk menjadi orang seperti Siti Asia. Jadi intinya apa? Intinya di dalam kekeluargaan itu kita saling melengkapi. Pasti bakalan ada musibah, pasti bakalan ada cobaan. Nabi Muhammad SAW saja, dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak. Setelah masak Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti begitu ya. Ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah, Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah Siti Fatimah usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariyah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya, Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah. Datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut, mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah. Wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang nggak? Kalau nggak saya pecahin piringnya.
yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan kata Allah Subhanahu wa taala dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul Bim? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan tipu muslihatnya itu sangatlah lemah. Tipu dayanya, tapi kalau perempuan inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Emang udah bawaannya begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya. Setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini. Hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, nggak pulang diomelin istri Rasul. Nggak enak kan? Jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, nggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia, diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini? Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nggak lauk di sini, nggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Nggak ada lauk. Sekarang makan siang nggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa, lalu mengatakan, gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Siti Aisyah, ini kenapa cerita suami istri terus ya? Padahal saya mau cerita tentang hamba yang soleh tadi, tapi nggak apa-apa lah. Siti Aisyah pernah suatu saat ada masalah sama Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah SAW, kita selesaikan masalahnya wahai Aisyah dengan baik-baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Siti Aisyah, panggil salah seorang di antara sahabatmu yang menjadi hakim, menengahi antara kita berdua. Kata Rasulullah, oke. Saya panggil Umar. Enggak, Umar terlalu keras, kata Siti Aisyah. Beliau yang menentukan. Rasulullah begitu cinta kepada istrinya Siti Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah tahu. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah. Kapan ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, ketika kamu bersumpah, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku, kamu berarti lagi marah. Tapi kalau lagi kamu berbahagia denganku dan senang kepadaku, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak mau. Sayyidina Umar terlalu tegas. Kita panggil Uthman. Uthman nanti lebih membela kamu ya Rasulullah. Dia orangnya maluan, pemalu. Kata Rasulullah, kalau begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau itu sih pasti menang Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Terus siapa yang kamu mau? Abu Bakar? Abu Bakar sepertinya lebih cocok ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar sepertinya lebih cocok, bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, oke, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu ini pasti kerja ulah Siti Aisyah ini. Kenapa saya dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah, dengan Aisyah. Saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah, tapi kamu sebagai hakim yang bijak, yang memisah, yang menyelesaikan masalah kami berdua. Oke, kata Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar.
Ditanya sama Rasulullah SAW, ayo Abu Bakar mulai. Sayyidina Abu Bakar mulai. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau tahu asal usul masalahnya ini dari mana. Belum sempat Rasulullah SAW menjawab, Sayyidatuna Aisyah sudah mengatakan, yang salah dia bukan saya. Sayyidatuna Aisyah nggak mau menyebut nama Rasulullah, yang salah dia, kata Sayyidatuna Aisyah. Marah Sayyidina Abu Bakar, berdiri mau dipukul Sayyidatuna Aisyah. Kurang ajar kamu sama Rasulullah. Ketika mau dipukul Siti Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang mau memukul Siti Aisyah dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya. Keren enggak Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar malu dan keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu, gugup, gemetaran, gak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu udah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam gak bisa ngomong. Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup dengan kesenangan, hidup dengan canda, tawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Bahkan Rasulullah SAW tidak malu. Sayyidatuna Aisyah ditanya, Rasulullah ini apa sih bedanya? Kok kamu bisa ngobrol sama Rasulullah? Kalau kami ini katanya di luar melihat Rasulullah SAW itu takut. Orang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjumpa dengan Rasulullah SAW akan ahabah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu gugup, gemetaran, gak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu udah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasulullah SAW gak bisa ngomong. Sampai seorang perempuan ketika ditanya kepada Rasulullah, alaki hajat, kamu punya hajat kepada saya? Dia mengatakan, gak bisa ngomong. Dia gak bisa ngomong. Kata Rasulullah, ya miskinah alaiki bisakinah. Wahai orang perempuan yang aku kasihan kepadamu, tenang saja. Saya ini tidak ada beda dengan kamu. Saya ini adalah apa? Anak daripada seorang perempuan yang makan dendeng, kata Rasulullah. Dendeng apa dendeng itu namanya? Dendeng. Ya, makan daging, kata Rasulullah. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW kata sahabat, wahai Aisyah, kok bisa? Ini Siti Aisyah kan selalu banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua? Kata Aisyah, oke wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau Umar? Umar enggak mau, Umar orangnya keras. Apakah kamu mau Utsman? Utsman enggak. Utsman ini orangnya terlalu pemalu. Jadi Rasulullah menawarkan, apakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar orang yang tepat katanya. Orangnya bijak, padahal bapaknya sendiri. Siti Aisyah mengatakan apa? Ini orang yang bijak, orang yang tepat. Ya sudah, panggil Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu nih di hadapan Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasulullah?
Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua. Kata Sayyidina Abu Bakar, oke ya Rasulullah. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang mau menceritakan? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, saya atau kamu dulu yang memulai? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta. Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa, kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, tak akan, tapi tolong jangan dusta. Sayyidina Abu Bakar berdiri marah, langsung mau memukul Sayyidina Abu Bakar. Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong? Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya, tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah. Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan pada Sayyidatuna Aisyah, kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu. Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekap kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya Rasulullah, sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek ini. Akhirnya pulang ke rumahnya nangis terus-menerus setiap hari, sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk surga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk surga, dia berubah, nggak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Ini riwayatnya sahih. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Oh, kok ini berlebihan dalam memuji Rasulullah? Emang diperintah Rasulullah. Di dalam Bukhari, Rasulullah SAW katakan, la tuturuni. Ini dalil sebagian orang yang melarang kita untuk banyak memuji Rasulullah. Apa tuturuni? Al-mubalaghatu fi tsana. Berlebihan di dalam memuji Rasul. Katanya enggak boleh. Baca hadis Bukhari katanya. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul. Baik. Memang itu hadis Rasulullah, tapi tolong teruskan hadisnya. Rasulullah katakan apa? La tuturuni kama arratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, tapi ada terusannya. Seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Mafhumnya apa? Rasulullah memberikan batasan. Arti daripada berlebihan itu ketika menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Mafhumnya apa? Mafhumnya bagi orang yang pintar bahwa mau puji Rasulullah, puji semau kamu, yang terpenting jangan jadikan Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan. Kalau ada seorang yang mengatakan jalasa Zaidun, Zaid sedang duduk, apa yang kalian pahami? Ada seseorang yang bernama Zaid sedang duduk. Itu pemahaman kita biasa. Tapi orang yang ahli mantiq, orang yang pandai,
Dia ketika mendengar tulisan jalasa Zaidun atau ucapan Zaid sedang duduk, yang dia fahami apa? Zaid sedang tidak berdiri, Zaid sedang tidak berlari, Zaid sedang tidak bermain bola, Zaid sedang tidak berjalan-jalan, Zaid banyak artinya. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan jalan supaya kita senantiasa dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, tapi semua orang yang hidup di zaman Rasul adalah orang yang memiliki kelebihan. Rasulullah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan yang hina. Siapapun, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Nuaiman, semua di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang kita contoh. Poin yang saya ingin sampaikan pada kalian itu saja sudah. Jangan pernah menganggap remeh manusia siapapun itu. Nampak dia adalah ahli minuman keras, akan tapi dia cinta sama Allah, dicinta oleh Allah. Cinta kepada Rasul, dicinta oleh Rasul. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu hina adalah orang yang lebih mulia dibanding kamu. Ini saja dari saya. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamilal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan la yadkhulu masjidana hadza. Ada bau-bau bawang kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir, isinya siwak, isinya alat-alat kebersihan, senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat kalau Sayyiduna Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Ilmu yang banyak, akan tetapi kalau tidak diamalkan, hasilnya adalah kosong. Ilmu yang banyak, tapi amalnya tidak ada, hasilnya kosong. Akan tapi sebagian orang dia fokus kepada sedikit yang dia miliki dan dia istiqamah di dalam kebaikan tersebut, maka menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pesan saya, apa yang telah disampaikan Al-Habib Muhammad barusan, banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita gali, banyak ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit yang beliau katakan ambil, amalkan. Terkadang sebagian di antara kita kalau kebanyakan malah error. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ada kaidah mengatakan apa? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Jadi pesan saya di pertemuan ini, insyaallah mulia ini, enggak usah panjang-panjang Yang tadi aja kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, kita amalkan. Saya kira segitu saja dari saya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya untuk ketiga kalinya ke Semarang. Saya bingung kenapa setiap bulan jadi saya ke Semarang ini. Tapi semangat sahabat-sahabat yang ada di Semarang luar biasa, menjadikan saya semakin bersemangat untuk berjumpa dengan kalian. Umumnya saya kalau hadir majelis-majelis lebih khusus, biasanya majelisnya habaib, majelis maulid, majelis zikir, biasanya diundang oleh orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Tapi alhamdulillah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang berjumpa dengan Habib-Habib yang memang luar biasa hebat, seperti Habib Muhammad ini yang fashionnya Hollywood tapi hatinya Hadramaut. Nampak luarnya gaul tapi hatinya suci, insyaallah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita murabbi-murabbi yang bisa membawa kita kepada apa?
kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hidup di dunia ini nggak melulu-melulu harus sedih. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi orang bodoh. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi gila. Betul atau tidak? Zikir terus dia kepada Allah, ibadah terus kepada Allah, tanpa didasari ilmu, ternyata ibadahnya salah, hasilnya kosong. Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzon kepada siapapun, kita nggak boleh suudzon. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita, meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay. Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, "Wah, kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja." Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu? Rasulullah contoh tauladan yang baik. Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, seseorang yang bernama Abdullah bin al-Mubarak, ini dukun apa, Beb? Kok ini asapnya ke saya terus? Apa sunnah, Beb? Ini boleh kita bahas juga, Beb, ini, Beb. Jadi terkadang sebagian orang mengira sesuatu yang aneh, ya, dan dia tidak mengetahui hal tersebut, itu adalah hal yang salah. Ikhwani, sesuatu yang kamu tidak ketahui tidak mesti itu tidak ada. Paham atau tidak? Itu catat itu. Jadikan selalu di otak pikiran kita, segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak mesti itu tidak ada. Karena terkadang batas otak pikiran kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Contohnya, saya punya sahabat ini pernah ke Kuala Lumpur sekali doang, padahal ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, itu juga transit dia, ya. Dia mau umrah, dia transit sebentar ke Kuala Lumpur, keluar 2 jam, kemudian dia masuk lagi, lalu pergi ke Jeddah. Saya kalau pergi ke Malaysia, karena dulu saya banyak kajian di Malaysia, baru sekitar 3 atau 4 tahun saya tinggalkan Malaysia, saya lebih banyak di sini, ya. Di Indonesia baru sekitar 3 atau 4 tahun. Saya juga, ya, dikontrak beberapa channel di Malaysia juga. Jadi ceramahnya sudah biasa bahasa Upin Ipin lah, ya. Bahasa Upin Ipin. Jadi sekarang berubah sedikit demi sedikit, makanya saya minta maaf kalau ada sebagian bahasa mungkin yang masih terkadang jatuh. Boleh lah, ya kan? Boleh kan? Boleh aja, ya. Ada sebagian bahasa mungkin sedikit jatuh, saya minta maaf. Kalau ada salah seorang di antara sahabat saya yang pernah ke Kuala Lumpur cuma 2 jam saja. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya katakan saya ada kajian di mana? Di Melaka. Apa ucapan pertama yang dia ucapkan? Dia pasti akan bilang, Melaka itu jauh atau tidak dari Kuala Lumpur ya Habib? Pasti itu yang dia katakan. Kenapa? Karena di otak dia tidak sampai ke Melaka. Bayangan yang ada di dalam pikirannya hanya apa? Hanya Kuala Lumpur. Begitu juga sahabat-sahabat mungkin yang pernah ke Jakarta. Kemana pernah? Oh, saya pernah ke Monas, Habib. Oke. Seumur hidup kamu ke Jakarta pernahnya ke Monas doang? Iya, Habib. Saya pernah ke Monas. Ketika saya mengatakan saya ada pengajian di mana? Di Tanah Abang. Jauh nggak kira-kira dari Monas? Itu pasti ucapan pertama dia. Kenapa? Karena otak dia hanya sebatas Monas. Saya bilang, wah, saya habis belanja nih di Condet, beli gamis. Kalau Condet berapa kilo kira-kira BP ya dari Monas? Pasti ucapan pertama kali apa? Sesuatu yang dia ketahui. Begitulah manusia. Oleh karena itu, saya ingin memesankan kepada kalian bahwa tidak semua itu yang kalian tidak ketahui itu tidak ada, ya. Seperti ini, Rasulullah SAW amatlah menyukai ini. Rasulullah SAW di rumahnya, karena wewangian seperti ini, ya, wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengurusi, ya,
kehidupan duniawi kita. Bahkan sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Maka sahabat bingung lalu mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini anak-anak yang ya kekinian lah ya Rasulullah. Pengen kalau pakai baju itu yang bagus, sendal yang bermerek. Sahabat begitu bilang sama Rasulullah, jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kamu pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, itu bukan kesombongan, kata Rasulullah. Sombong itu apa? Sombong menurut definisi Rasulullah SAW adalah batrul haq. Dibilangin mana yang benar, dia nggak mau percaya. Wa ghamtun nas, dan ngomongin orang. Nggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang dinilai selalu orang lain. Yang dinilai selalu orang lain. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, la yadkhulu masjidana hadha. Ada bau-bau bawang, kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tidak suka kepada bau-bau yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bakalan ada muhadarah khusus, nanti kita minta Habib Muhammad menjelaskan tentang bagaimana syama'il Rasulullah SAW, fizikal baginda Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW secara duniawi di rumahnya, bagaimana ketika Rasulullah SAW memiliki wewangian. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Macam-macam. Rasulullah bawa, kalau kita sekarang tas, di dalamnya isinya bermacam-macam. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak mesti tidak ada. Kitanya aja yang kurang piknik di dalam membaca. Gampang nyalahin orang lain. Rasulullah SAW bahkan di dalam riwayat, kalau Sayyiduna Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Lalu Rasulullah duduk dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, masuk kamu wahai Uthman. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kok begini ya Rasulullah? Ayahku dibiasain aja, Sayyidina Umar dibiasain aja, kok ketika Sayyidina Uthman masuk kamu fashionnya berubah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inna Uthman mustahi. Atau dalam riwayat yang lain, hayy, maluan. Sayyidina Uthman ini orangnya malu. Tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan. Rasulullah SAW memperhatikan hal yang seperti itu. Enggak melulu orang yang soleh itu adalah orang yang berantakan, ya enggak. Karena orang yang berantakan justru dia fokus kepada dirinya sendiri, dia enggak mikirin orang lain. Kasihan kan, yang sholat di sampingnya pegangin hidung akhirnya. Enggak khusyuk gara-gara dia. Orang lain melihat agama Islam agama yang kotor, menjijikkan, sehingga sebagian orang enggak mau masuk Islam. Kan dicontoh jadinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Kemudian Hanzalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik wahai Abu Bakar. Kenapa wahai Hanzalah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya Hanzalah sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar? Apa ceritanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini, kata Hanzalah, kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tentram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa
Saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majelis lagi. Saya ini munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. Kalau begitu, Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama, wahai Hanzalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Kalau lagi di dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majelis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya nggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, sa'ah bisa'ah, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, pikiran kamu untuk dunia sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Solat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya solat saja, tentu orang yang solatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang solatnya lebih sedikit. Saya akan katakan orang yang solat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang solat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya. Tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Ini baik. Karena saya ini orang Jawa Timur, medok, jawabannya gak enak ya kan. Lebih baik yang Sunda-Sunda ini aja. Luar biasa ya. Ini akhlaknya Rasulullah ya. Silakan gitu ya, mempersilakan. Iya. Oke, kayaknya kita pulang jam 11 kayaknya. Ya. Di luar Honda pengen nanya juga. Kalau Habib berkenan berikan kami ijazah ilmu terkait penggunaan imamah, ridho atau badah agar lebih sempurna dalam menjalankan sunnah. Nah, kalau ini sepertinya nggak perlu nama ya Beb ya. Nggak usah. Kalau ini bisa ya, Masya Allah. Supaya nggak ribut ya udah satu lagi siapin nih mic-nya. Siapin soal satu lagi nanti nanya jawab. Sudah cukup. Saya ini udah sering Beb sini Beb. Kita ini pengen tamu yang jarang kesini, betul nggak? Jawabannya. Sering, cuman nggak masuk. Di sebelah. Serius. Ada lari. Saya kembalikan kepada Habib untuk doa. Silakan Habib. Allah Amin. Nah, sudah. Ya Allah, ya Rob. Anak jauh capek. Antum lagi safar Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Egi. Di sini saya mau bertanya kepada Habib Muhammad bin Anis tentang kehidupan atau kerja saya. Tentang kerja saya, ya. Saya sebagai sales marketing mobil di Daihatsu. Nah, kata orang itu saya kerja riba gitu kan. Akan tetapi saya nanya kepada guru saya, kerjain sekarang, tapi yang penting jangan lupa atau jangan tinggalin sholat. Ya, ada anggapan ulama sebagian. Ini apa lagi nih? Yang beranggapan kerjaan saya itu riba. Nah, oke. Itu jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan itu kerjaan saya riba atau bukan? Nah, oke. Jualan mobil riba atau bukan? Iya. Yang kedua, kalau misalnya saya ingin niat untuk umroh dengan pekerjaan saya, ngumpulin boleh apa enggak? Oh, oke. Sekian, baik, cukup paham. Ya. Makasih banyak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini baik.
Karena saya ini orang Jawa Timur, medok, jawabannya gak enak, ya kan. Lebih baik yang Sunda-Sunda ini aja. Luar biasa ya. Ini akhlaknya Rasulullah ya. Silakan gitu ya, mempersilakan. Iya. Oke, kayaknya kita pulang jam 11 kayaknya. Ya. Di luar Honda pengen nanya juga. Afwan ya saudara saya, nanti kita 6 mata aja, ya, 6 mata aja dibakar. Karena ini kalau jawabannya Anda, makanya begini, mohon maaf kalau misalnya ada tanya jawab, kalau bisa pakai kertas mungkin lebih baik. Karena jangan sampai akhirnya jawaban dari kami itu ada sesuatu yang akan tampak aib nanti bagi yang dijawab. Masya Allah. Gitu ya, jadi kita jaga. Rasulullah SAW pernah satu kejadian begini, ada satu orang yang kentut. Rasul tahu bagaimana cara Rasul supaya yang di belakang yang kentut ini bau ada, suara nggak ada. Nah, maka Rasul bagaimana caranya menjaga aib orang ini? Rasul mengatakan, saya mau wudhu sampai mau ikut sama saya. Semua satu masjid ikut sama Rasul. Akhirnya orang yang kentut tadi nggak ketahuan, karena Rasul mau menjaga walaupun satu orang. Karena jawaban ini nanti bisa menjadi aib untuk antum. Maka mohon maaf saya tidak jawab di sini. Nanti kita ngomong 4 mata, 6 mata, 8 mata. 4 ini 2, 4, 8 mata kita nanti ngomong. Karena kalau saya jawab di sini nanti itu akan aib bagi antum di sini. Nanti kita jawab lebih private aja. Oke. Gitu ya. Kira-kira udah tahu ya jawabannya berat nih ya, pasti. Masya Allah. Oke. Iya, pertanyaan di kertas ya. Mana? Nggak ada, kosong. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anda bacain ya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menjalankan sunnah perlu adanya ijazah? Seperti halnya Habib menggunakan imamah, ridho atau burdah. Kalau Habib berkenan berikan kami ijazah ilmu terkait penggunaan imamah, ridho atau burdah agar lebih sempurna dalam menjalankan sunnah. Nah, kalau ini sepertinya nggak perlu 6 mata ya, Habib ya? Ya, nggak usah. Kalau ini bisa ya, Masya Allah. Supaya nggak ribut ya, udah satu lagi siapin nih mic-nya. Siapin soal satu lagi nanti nanya jawab. Sudah cukup. Ini udah sering Beb sini Beb. Kita ini pengen tamu yang jarang kesini, betul nggak? Jawabannya. Sering, cuman nggak masuk. Bismillah. Serius. Ada lari. Imamah itu yang digunakan mengikat kepala, ataupun rida yang digunakan selendang kalau kita bahasa kita. Kemudian baju jubbah Rasulullah SAW menggunakan, gamis juga Rasulullah SAW menggunakan, sebagaimana dalam Syama'il karya Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW terkadang menggunakan pakaian-pakaian model Yaman. Rasulullah SAW juga terkadang menggunakan pakaian-pakaian model orang Ahlul Hijaz. Jadi bukan berarti orang yang dia menggunakan imamah adalah orang yang paling sunnah begitu. Karena ini hanyalah fashion saja, hanyalah fashion. Tapi orang yang cinta tentu dia akan mengikuti orang yang dicintai begitu. Yang menurut sebagian ahli usul. Akan tapi bagian ahli usul lagi mengatakan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang berhubungan dengan jibiliyah, sesuatu yang berhubungan dengan makan minum Rasulullah SAW itu juga sunnah gitu ya. Ada sebagian lagi yang urusan duniawi kata mereka bukan sunnah, tapi urusan biasa saja. Ini sebagian ulama kita, bahkan ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar dari Bondowoso, tempat Habib Muhammad bin Anis di Jawa Timur. Beliau tidak pernah mau makan semangka, padahal semangka adalah makanan favorit, buah-buahan favorit Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa kok kamu nggak mau makan semangka? Dikatakan, kenapa? Saya tidak tahu bagaimana cara Rasulullah membelah semangka sehingga saya tinggalkan. Karena saking ikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Umar. Beliau kalau lewat di satu tempat, beliau sedang mengendarai kudanya, beliau akan membelokkan kudanya sebentar, kemudian meneruskan jalan. Sebagian sahabatnya bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu kalau lewat satu tempat ini kamu belokkan terus kuda kamu? Apa katanya? Saya pernah lagi jalan sama Rasulullah, di tempat yang sama Rasulullah belokkan kudanya, dan saya tidak pernah melewati tempat ini kecuali saya akan belokkan kuda saya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi ini pembuktian kita kepada Rasulullah SAW bahwa kita ini mengikuti Rasulullah. Dan ini semua riwayatnya ada di dalam kitab-kitab syama'il daripada Rasulullah SAW. Tapi bukan untuk apa? Bangga-banggaan. Karena Abu Lahab juga menggunakan imamah ya. Abu Jahal juga menggunakan imamah ya. Jadi yang namanya pakaian, ada yang mengataskan di atas mata kaki ya. Ada yang dengan apa namanya, ada yang apa, bajunya hanya memakai baju, dikatakan ini baju sunnah. Ada yang baju takwa, ketakwaan lah. Ada baju itu hanya penamaan dari kita saja ya. Yang terpenting apa? Hati tidak sombong. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, dalam sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu biji zarrah daripada kesombongan. Sahabat bingung. Sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini penyuka fashion katanya. Suka baju yang bagus, sendal yang bagus, ya, pakaian yang bagus. Kata Rasulullah, bukan, itu bukan sombong, kata Rasulullah. Itu hak kamu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Tapi sombong adalah batrul haq. Kalau sudah dikasih tahu ini yang benar, dia nggak mau gitu, nggak mau nerima. Wa ghamtun nas, ngomongin orang terus, pengennya nyalahin orang terus. Itu artinya kesombongan. Paham? Adapun dalam masa ijazah, boleh saja yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau pakai ijazah, tidak pakai ijazah. Tapi umumnya terkadang pakaian-pakaian seperti ini sudah menjadi adat. Kalau adat itu terkadang menjadi hukum. Ya. Katanya dalam usul itu terkadang adat itu menjadi hukum. Contohnya ini pakaian ulama, ya sudah, kalau bisa yang bukan ulama jangan pakai. Sehingga nanti apa, kita akhirnya nggak tahu gimana yang mana ulama, yang mana mau kita tanya kalau semuanya pakai imamah. Coba bayangkan kalau hadir di majelis taklim semuanya pakai imamah, kira-kira yang kita mau tanya siapa begitu? Paham atau tidak? Ini contohnya, ini katanya kalau zaman dahulu habaib atau keturunan Rasul pakainya imamah yang warna hijau, sehingga ketahuan yang ini adalah asyraf, yang ini keluarga Nabi, yang ini orang dari sini, yang ini itu, sehingga jadi apa? Jadi menjadi satu adat begitu. Jadi kalau masalah ijazah lebih baik cari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, bersiwak contohnya dan lain sebagainya. Itu adalah sunnah yang terbaik. Ya Allah. Habib bin Anis mungkin ingin menambahkan mungkin. Ya, semua yang digunakan oleh Rasul, ada beberapa hal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu itu digunakan oleh Rasul, maka itu kita kalau mengikutinya jadi sunnah. Dan tidak harus pakai ijazah. Karena kalau saya mungkin terakhir ijazah saya S1. Tidak harus semua pakai ijazah, tapi ada memang sambungan sanad, dan itu lebih baik. Tapi tidak harus, karena Rasul sudah melakukan, maka itu sudah antum melakukan itu langsung. Tapi ada, seperti misalnya imamah diijazahkan oleh gurunya, gurunya diijazahkan oleh gurunya, dan begitu terus sampai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam memberikan ijazah, itu tidak semua yang pernah diberi ijazah boleh mengijazahkan ke orang lain kecuali mendapat izin dari yang pemberi ijazah. Misalnya Habib Ali memberikan kepada saya ijazah menggunakan jam tangan di sebelah kiri, tapi beliau mengatakan ini buat kamu, maka saya nggak boleh mengijazahkan untuk antum, karena belum levelnya, masih level 1. Nah, tapi kemudian Habib Ali mengatakan, saya ijazahkan kepadamu pakai jam tangan di sebelah kiri, dan siapapun yang akan kamu ijazahkan, itu maka kita boleh untuk mengijazahkan kepada antum. Dan kelas seperti ana ini bukan kelasnya memberi ijazah, karena yang memberi ijazah itu yang jauh lebih baik amalnya, zahir batinnya, dan biasanya orang yang sepuh. Kalau seperti saya ini ya ijazahnya ya SD, SMP itu. Sehingga antum yang mengetahui dari taklim bahwa ini sunnah Rasul, lakukan saja sebisanya. Antum bisa pakai siwak, pakai siwak. Tahu siwak kan? Antum bisa pakai siwak, pakai siwak. Ini tidak usah pakai menunggu ijazah, ini sudah langsung aja. Rasulullah SAW sampai waktu mau akan meninggal melihat kepada siwak yang ada di sakunya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, melihat Rasulullah melihatnya itu dengan pandangan yang luar biasa. Kemudian dilihat, diambil, menginginkan ini ya Rasulullah, diambil, dan Rasulullah menggunakan siwaknya dengan benar-benar luar biasa waktu akan sakaratul maut. Sehingga para ulama mengatakan, gunakanlah siwak karena dia akan membuat dirimu mudah mengucapkan syahadat ketika akan sakaratul maut. Tapi sudah jelas. Jadi kalau yang sudah seperti itu tidak usah pakai ijazah. Dan memberi ijazah itu tidak sembarangan. Kadang-kadang yang gampang, ini tak kasih ijazah. Ada yang nggak minta, dikasih. Ini anak kasih, nggak minta. Padahal memberi ijazah itu biasanya dari ulama yang sudah
memiliki keimanan dan ketakwaan, derajat kesolehan yang luar biasa. Apapun yang antum ketahui dari sunnah Rasul, laksanakanlah, insya Allah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Habib untuk doa. Silakan Habib. Allah Bismillah. Amin 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 amin. Nah, sudah. Ya Allah ya Rob. Ana jauhkan capek. Antum lagi safar Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa'afina wal muslimin ma'fu anna wal muslimin warhamna muslimin wa ahlikil kafarat wal yahud wal musyrikin hajatan fin nafsi ya rabb qadhiha ya khairul qadi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب سبحانك اللهم